Assalamualaikum Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari akan membahas buku matematika kelas 9 bab 2 ya, yaitu bab persamaan dan fungsi kuadrat. Ini Kak Sari sudah sampai di halaman 72. Nah, yang akan Kak Sari bahas kali ini ya Dek ya, 6 soal di halaman 72 ini. Kemudian 3 soal lagi di halaman 73, 74, 75. Yang ini nih Kak Sari tunjukkan ya. Ini 6-nya ya. Nah, kemudian soal lainnya ini yang di halaman 73 ya. Ini persamaan kuadrat ini disuruh menyelesaikan. Kemudian lagi persamaan yang ini di halaman 74 yang atas. Juga ada lagi persamaan yang di halaman 74 yang bawahnya ini ya. Jadi sudah ada 6 tambah 3, 9. Nah, dan satu lagi yang di halaman 75-nya. Ini nih. Nah, yang ini dia, yang di halaman 75. Jadi totalnya Kak Sari akan bahas 10 soal. Di mana 10-10-nya ini diminta mengerjakannya menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Kecuali yang terakhir ini nanti kita diminta menjawab manakah yang paling mudah untuk menentukan nilai dari persamaan kuadrat dengan menggunakan cara pemfaktoran atau dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, ya. Jadi ini nanti coba soal yang terakhir ini Kak Sari jawab menggunakan dua metode gitu ya. Nah, ke semua soalnya Kak Sari salin di kertas tersendiri agar memudahkan kita dalam memahaminya. Oke, disimak ya Dek ya. Nah, sebelumnya ada baiknya kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Nah, ini dia ya, soalnya sudah Kak Sari salin 6 soal yang di halaman 72, terus yang di halaman-halaman berikutnya ini ya, Kak Sari jadikan soal nomor 7, 8, 9, dan 10. Yuk, langsung aja kita kerjakan dulu soal yang nomor 1. Nah, yang diminta ini, tentukan akar persamaan kuadrat berikut dengan membentuk kuadrat sempurna terlebih dahulu. Jadi metodenya metode kuadrat sempurna. Nah, Kak Sari ingatkan ya, dalam menarik atau dalam menentukan akar, ada 3 metode yang bisa kita gunakan. Dan ketiga-tiganya ini wajib kalian kuasai. Yang pertama, dengan cara pemfaktoran. Nah, yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ini yang akan kita kerjakan di video kali ini. Oke, terus yang ketiga, ini nggak kepake berarti ya. Yang ketiga dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Ini yang berikutnya. Nah, yang akan kita kerjakan kali ini yang ini melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, yuk caranya begini langkah-langkahnya. Langsung aja nomor 1. X kuadrat dikurangi 5 sama dengan 0. Ini caranya gini, X kuadratnya tetap di sebelah kiri, negatif 5-nya kita pindah ke kanan. Kebalikannya tandanya, kalau tadinya dia negatif dipindah ke kanan menjadi positif. Gitu ya. Nah, udah, X kuadrat sama dengan 5. Berarti kalau X saja sama dengan plus minus akar 5. Plus minus akar 5 itu gimana maksudnya? Maksudnya gini, akar yang pertama adalah kita pakai yang tanda positif, berarti akar 5, gini ya, positif kan nggak ditulis. Nah, akar yang kedua kita pakai yang tanda negatifnya, berarti negatif akar 5, gitu. Jadi, akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 5 sama dengan 0 ada 2, yaitu akar 5 dan negatif akar 5. Gitu. Dan ini caranya dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, yuk kita coba lagi untuk yang nomor 2. Nah, ini X kuadrat plus 10X plus 24 sama dengan 0. Kita kerjakan, salin ulang dulu. Nomor 2, X kuadrat plus 10X plus 24 sama dengan 0 ya. Sesuai ya. Oke, yuk gini caranya. X kuadrat sama 10X nya kita tulis ulang gini. Nah, yang dipindah ke sebelah kanan itu yang konstanta aja, yang 24 nya. Tadinya tandanya dia positif, dipindah ke kanan menjadi negatif gini. Langkah berikutnya kita tulis lagi X kuadrat plus 10X ditambah lagi dengan setengahnya 10. Jadi 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 berapa, Dek? 5. Tetapi harus dikuadratkan. Gini.
jadi ditambah 5 kuadrat. Memang gini caranya ya, kalau melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, karena yang di sebelah kiri ditambah dengan 5 kuadrat, maka yang di sebelah kanan juga harus ditambah 5 kuadrat agar adil. Oke, sekarang kita hitung. X kuadrat ditambah 10x ditambah 5 kuadrat, biarin aja. Yang kita hitung yang ini. Negatif 24 ditambah 5 kuadrat. 5 kuadrat itu kan 25 ya. Negatif 24 ditambah 25 menjadi 1. Nah, gini. Terus, ini boleh ditulis dalam bentuk X ditambah 5 dalam kurung kuadrat. Nah, ini cara melengkapkan kuadrat sempurnanya di sini maksudnya. Tadinya kan dia bentuknya panjang begini, dijadikan bentuk ringkas X plus 5 terus dikuadratkan. Ini kalau dijabarkan kembali lagi ke X kuadrat tambah 10X tambah 5 kuadrat gitu deh ya. Terus sama dengan 1. Nah, sekarang yang sebelah kiri kita tarik akar, yang sebelah kanan juga ditarik akar. Kalau kiri ditarik akar, ya kuadratnya hilang menjadi X plus 5 saja. Nah, yang sebelah kanan kalau ditarik akar menjadi gimana? Ya plus minus akar 1. Gitu. Sehingga kalau kita buka X ditambah 5 itu bisa sama dengan plus minus akar 1 berapa? 1 kembali lagi. Nah, hampir selesai ini. Nah, X1 sama dengan kita pakai yang positif 1. 5-nya pindah ke kanan menjadi negatif 5. Oke, 1 dikurangi 5, negatif 4. Nih, udah ketemu X1-nya. Sekarang X2-nya ya. Tadi kan kita udah pakai yang tanda positif, sekarang pakai yang tanda negatif. Negatif 1, gini. Terus 5-nya pindah ke kanan sih sama, negatif 5. Hasilnya negatif 1 dikurangi 5 adalah negatif 6. Nah, jadi untuk persamaan kuadrat yang kedua ini, X kuadrat plus 10X plus 24 sama dengan 0, akar-akarnya adalah negatif 4 atau negatif 6. Kok tahu kalau kayak gini, Kak? Nah, ini bisa diuji dengan dimasukkan lagi ke fungsinya atau ke persamaan kuadratnya. Kita misalkan ini uji coba ya. Uji coba. Gaya. Kalau kita pakai yang X1 dulu, X1 nilainya negatif 4. Kita masukkan ke persamaan kuadratnya ya. X kuadrat plus 10X plus 24 sama dengan 0. Jadi X-nya ini akan kita ganti semuanya dengan negatif 4. Yuk, negatif 4 dikuadratkan ditambah 10 dikali negatif 4 ditambah 24 apakah sama dengan 0. Kita cek negatif 4 kuadrat itu berarti positif 16 ya. 10 dikali negatif 4 itu negatif 40 gini. Terus ditambah 24 apakah sama dengan 0? Ya, 16 dikurangi 40 negatif 24 ditambah 24 tuh benar sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Berarti terbukti untuk X sama dengan negatif 4 memenuhi persamaan kuadrat ini. Buktinya ini 0 sama dengan 0. Seandainya dia keliru, ini persamaannya nggak akan 0 di sini. Bisa berupa angka tertentu, bilangan tertentu ya, gitu. Yang negatifnya 6, negatif 6-nya mau dicoba, coba sendiri ya, dimasukkan, caranya sama. Jadi X-nya ini diganti negatif 6 ya. Negatif 6 dikuadratkan ditambah 10 dikali negatif 6 ditambah 24. Nanti hasilnya pasti sama ya. Oke. Lanjut dulu soal yang nomor 3. Nah, bentuknya begini. X kuadrat negatif dikurangi 8 sama dengan 0. Berarti mirip kayak yang nomor 1 ya. Langsung aja ya. Yuk. Nomor 3. X kuadrat dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, ini X kuadrat saja. Negatif 8-nya pindah ke kanan menjadi positif 8. Sehingga kalau kita mau mencari nilai X-nya saja ya plus minus akar 8 gitu. Jadi X1-nya kita ambil yang bernilai positif ya, berarti akar 8. X2-nya kita ambil yang bernilai negatif, berarti negatif akar 8. Udah, gini aja. Udah bener kok. Oke, lanjut soal nomor 4-nya. X kuadrat plus 5X plus 3 sama dengan 0. Oke, kita catat dulu ya. Nomor 4. X kuadrat plus 5X plus 3 sama dengan 0. Yuk, langkah-langkahnya. Yang X kuadrat plus 5X-nya tetap. Nah, terus sama dengan ini yang kita pindah. Positif 3 di sini menjadi negatif 3.
Sip. Terus tulis lagi X kuadrat ditambah 5X ditambah setengahnya 5, Dek. Setengahnya 5 itu berapa? 2,5 ya. Terus harus dikuadratkan. Nah, Kak Sari nulisnya gini aja, 5/2 aja. Terus dikuadratkan. Gitu. Toh 5/2 kan sama aja nanti 2,5 ya. Nah, di sini juga gitu. Negatif 3 ditambah yang sama kayak gini. 5/2 kuadrat biar adil. Oke. Sekarang di sini ada bentuk kuadrat, ini juga kuadrat. Jadikan begini. X ditambah 5/2 dikuadratkan. Ringkas jadinya. Sama dengan, ini kita hitung negatif 3 ditambah 5 kuadrat adalah 25 per 2 kuadrat adalah 4. Oke. Lagi. X ditambah 5/2 kuadrat sama dengan, kita hitung ini dulu ya. Negatif 3 ditambah 25/4. Kak Sari kasih hitungannya di sini ya. Negatif 3 ditambah 25/4 itu sama dengan negatif 3-nya Kak Sari kalikan 4. 4 dikali negatif 3 itu negatif 12 ya. Berarti gini, negatif 12/4 ya ditambah 25/4. Kak Sari ulang. Negatif 12 dibagi 4 itu sama dengan negatif 3. Jadi kembali lagi ke asalnya ya. Terus sama dengan ini aja, karena pernya sudah sama, tinggal atas ditambah atas. Negatif 12 ditambah 25, 13 ya per 4 gini. Singkat cerita, negatif 3 ditambah 25/4 itu sama dengan ini, 13/4. Oke. Oke, nah sekarang kita mau sebelah sini ditarik akar, yang ini juga ditarik akar. Kalau yang kiri ditarik akar, pangkat 2-nya hilang, menjadi X plus 5/2 saja. Nah, yang sebelah kanan menjadi gini, plus minus akar 13/4. Wow, gitu deh. Ya, sehingga, nah ini boleh akar 13/4 ini, akar 13-nya sih nggak bisa ditarik akar ya, tapi per 4-nya ini bisa ditarik akar. Maka Kak Sari tulis ulang sekali lagi. Gini, plus minus akar 13 per akar 4 itu berapa? 2. Gini. Ya. Yuk, maka X1 kita pakai yang tanda positif. X1 sama dengan yang positif ya. Berarti akar 13/2. Terus 5/2-nya pindah ke kanan menjadi dikurangi. Kurangi 5/2. Gini aja udah nggak apa-apa ya. Terus yang X2 kita pakai yang negatifnya ini. Berarti gini, negatif akar 13/2 gitu. 5/2-nya juga pindah ke kanan. Negatif 5/2. Udah gitu. Tapi untuk yang bentuk terakhir ini, kalau mau dirubah bentuk begini boleh. Negatifnya kita keluarkan. Jadi akar 13/2 ditambah gitu. 5/2. Dah gini. Jadi ini akar-akarnya. Nah, memang begini dalam bentuk akar. Makanya soal seperti ini, persamaan kuadrat yang seperti nomor 4 ini tidak bisa diselesaikan menggunakan cara pemfaktoran. Karena hasilnya bukan bilangan bulat gini, Dek. Dalam bentuk akar-akar ini bisanya dikerjakan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna atau rumus ABC. Yang nomor 3 tadi juga gitu ya, hasilnya nggak bulat ya. Akar 8 itu berapa? 2, sekian gitu kan. Nah, ya, kalau negatif akar 8 berarti yang negatif 2, sekian. Jadi bukan bilangan bulat. Makanya yang soal-soal ini nih tidak bisa dikerjakan menggunakan metode pemfaktoran gitu. Oke, dengan banyak latihan nanti jadi paham ya soal yang bagaimana yang bisa dikerjakan dengan metode pemfaktoran, terus yang bagaimana yang nggak bisa. Kalau yang nggak bisa dikerjakannya pakai metode yang lain ya. Ada 2 pilihan tadi, melengkapkan kuadrat sempurna atau rumus ABC. Oke, lanjut dulu untuk nomor 5. X kuadrat dikurangi 37 sama dengan 0. Oke, ini mirip seperti soal nomor 1 lagi. Yuk kita kerjakan ya. Nomor 5-nya X kuadrat dikurangi 37 sama dengan 0. Caranya ini X kuadrat, terus negatif 37-nya pindah ke kanan menjadi positif gitu. Kemudian X sama dengan plus minus akar 37 gitu aja. Sehingga akar-akarnya X1 sama dengan, kita pakai yang positif ya, akar 37.
Dan yang X2 nya kita pakai yang bernilai negatif, berarti negatif akar 37. Selesai. Gini, akar 37 itu berapa? Akar 37 itu berada di antara akar 36 dan 49. Nah, berarti akar 37 itu lebih dari akar 36. Akar 36 kan 6. Berarti ini nilainya 6, gitu. Yang X2 nya negatif 6, sekitar itulah ya. Nggak usah ditarik akar, nggak apa-apa, biarin aja dalam bentuk akar gini. Oke, kita lanjut yang nomor 6. Nah, 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Yuk kita kerjakan aja. Kita salin ulang dulu soalnya. Nomor 6, 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0. Oke, nomor 6 ini soalnya istimewa. Istimewanya kenapa? Karena berbeda dengan dari nomor 1 sampai nomor 5. Koefisien di depan x kuadratnya adalah 2. Sementara di sini 1, 1, 1, 1, 1. Jadi kalau nggak ada angka di depan x kuadrat itu sebenarnya ada angka 1 ya Dek ya. Tapi kalau angka 1 itu nggak ditulis. Nah, kalau yang nomor 6 ini dia koefisiennya 2. Ini nggak boleh mengerjakannya langsung pakai kuadrat sempurna kalau koefisiennya di sini 2. Terus harus diapakan Kak? Harus dibagi 2 supaya nanti menjadi x kuadrat aja. Nah, ini ke semuanya ini kita bagi 2. Hasilnya menjadi gini, x kuadrat plus 7-nya juga dibagi 2, x ditambah 3-nya juga dibagi 2. Gini. Kalau 0 dibagi 2 sih tetap 0. Nah, ini kalau sudah di depan x kuadratnya cuma ada angka 1 atau tidak ditulis angka, ini baru bisa dikerjakan menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah-langkahnya sama. Yuk. X kuadrat plus 7 per 2x nya kita tulis. Nah, 3 per 2 nya pindah ke kanan menjadi negatif 3 per 2. Oke, berikutnya x kuadrat ditambah 7 per 2x ditambah setengahnya 7 per 2. Setengahnya 7 per 2 itu adalah 7 per 4 gini. Hehehe. Jadi langsung aja 2-nya ini dikalikan 2 ya. Ingat di kuadrat kan, yuk kok pangkat 5, pangkat 2 gini, sama dengan yang di sebelah kanan juga 3 per 2 ditambah dalam kurung 7 per 4 kuadrat ya. Oke, lanjut. Ini sudah ada kuadrat, ini kuadrat, boleh ditulis hanya x plus 7 per 4 saja dalam kurung kuadrat gini. Yang di sini kita hitung ya, negatif 3 per 2 ditambah 7 kuadrat itu 49, 4 kuadrat itu 16. Nah, menghitung lagi ini ya. Negatif 3 per 2 ditambah 49 per 16. Kak Sari letakkan di sini lagi. Negatif 3 per 2 ditambah 49 per 16. Ini sama-sama kita jadikan per 16. 2 agar jadi 16 itu dikali 8 ya. Maka atasnya 3 jika dikali 8. 3 dikali 8 24. Karena di sini min, di sini juga min. Nah, yang ini tetap sih 49. Negatif 24 per 16 ditambah 49 per 16 ya tinggal atasnya aja, negatif 24 ditambah 49 berapa? 25. Positif loh ya, per 16. Ini ya hasilnya ya, negatif 3 per 2 ditambah 49 per 16 itu hasilnya 25 per 16. Kita tulis x plus 7 per 4 kuadrat sama dengan ini, 25 per 16. Nah, sekarang kuadratnya ini mau Kak Sari hilangkan ya, menjadi x plus 7 per 4 saja. Berarti yang di sebelah sini harus ditarik akar. Kalau mau nulis akar harus kasih plus minus dulu ya. Akar 25 per 16. Nah, akar 25 adalah 5, akar 16 adalah 4. Bener kan? Sehingga x plus 7 per 4 itu sama dengan plus minus 5 per 4. Yes, hampir ketemu. Berarti x1 nya sama dengan, kita pakai yang positif dulu ya, 5 per 4 saja kan positif. Nih 7 per 4 pindah ke kanan menjadi negatif 7 per 4. Berapa tuh? 5 dikurangi 7, negatif 2 ya, negatif 2 per 4. Atau disederhanakan sama-sama dibagi 2 ya, 1 per 2. Ini x1 nya. Akar-akarnya yang pertama
negatif 1/2. Akarnya satu lagi, berarti X2. Kita pakai yang nilai negatif. Negatif 5/4. Sama ya, dikurangi 7/4. Berapa tuh dia? Negatif 5, negatif 7, negatif 12/4. Nah, 12 dibagi 4 itu kan 3. Kalau negatif 12 dibagi 4 ya negatif 3. Gini. Terjawab deh. Jadi soal nomor 6, akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0 adalah negatif setengah atau negatif 3 gitu. Oke, sip, lanjut ke soal nomor 7, 8, 9, 10. Oke, nomor 7, x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nih ya, sudah Kak Sari salin ya soalnya. Yuk, langkah pertama, tulis dulu x kuadrat plus 5x sama dengan 6-nya pindah menjadi negatif 6. Terus x kuadrat tambah 5x ditambah 5/2 dikuadratkan sama dengan negatif 6 juga ditambah 5/2 dikuadratkan. Oke, ini sudah kuadrat, ini juga sudah kuadrat. Berarti x ditambah 5/2 dalam kurung dikuadratkan. Sama dengan, ini kita hitung dulu ya. Negatif 6 ditambah, nah ini 5 dikuadratkan adalah 25/2 dikuadratkan 4. Hasilnya ini negatif 6-nya kita kalikan dengan 4. Berapa? Negatif 24/4 ya. Negatif 24 dibagi 4 itu kan benar negatif 6. Terus ditambah 25/4. Hasilnya negatif 24 ditambah 25 itu 1 positif ya, per 4. Berarti ini hasilnya adalah 1/4. Sehingga kalau kuadratnya ini Kak Sari tarik akar menjadi gini aja. X per 5/2 sama dengan plus minus akar 1/4 ya. Maka X plus 5/2 sama dengan akar 1 adalah 1, akar 4 adalah 2. Berarti plus minus 1/2. Sehingga hampir ketemu X1 sama dengan pakai yang bernilai positif dulu, 1/2. 5/2 nya pindah menjadi negatif 5/2. 1 dikurangi 5, negatif 4/2. Negatif 4/2 itu sama dengan negatif 2. Sip, ketemu. Yang X2 nya sama dengan, kita pakai yang bernilai negatif setengah. Negatif setengah, negatif 5/2. Negatif 6/2 sama dengan negatif 3. Yes, ketemu. Kalau sudah lancar nanti bisa kok kayak gini sendiri ya. Ikutin aja langkah-langkahnya. Tapi kalau misalnya kalian menemukan soal yang sulit dari LKS atau dari guru sekalian ya, PR ya, boleh ditanyakan di grupnya Kak Sari. Kalau mau gabung di grup caranya gini dek, ketik nama _9 kirim ke 081 456 10 9870. Nanti Kak Sari pandu cara gabung ke grupnya gimana ya. Yuk. Oke, lanjut lagi. Soal nomor 8. Makin lancar ya. X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Oke, yang nomor 8. Ini sudah Kak Sari catat ulang soalnya ya. X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Yuk, X kuadrat plus X sama dengan 6. Oke, terus X kuadrat plus X plus, ini ada angkanya angka 1 ya dek ya. 1 dibagi 2, terus dikuadratkan. Sama dengan 6 juga ditambah 1/2 dikuadratkan gitu. Terus ini kuadrat, sini juga kuadrat. Oke, berarti X plus 1/2 dikuadratkan. Nah, ini kita hitung sendiri seperti biasanya di sini aja. 6 ditambah 1 kuadrat adalah 1, per 2 kuadrat adalah 4. Nah, 6 ditambah 1/4 itu ya 6 1/4. Kalau mau ditulis dalam bentuk pecahan biasa, 4 kali 6 24 tambah 1 25/4. Ini hasilnya ya. Kita tulis 25/4. Oke. Terus nih pangkat 2-nya mau Kak Sari tarik akar aja biar hilang menjadi X plus setengah. Nah, yang di sini sudah boleh ditarik akar. Gini, 25/4.
Akar 25 adalah 5, akar 4 adalah 2. Sehingga X plus setengah sama dengan plus minus 5 per 2. Hampir ketemu, yuk. Berarti X1 sama dengan 5 per 2 dikurangi setengah. 5 dikurangi 1 adalah 4, berarti 4 per 2. 4 dibagi 2 adalah 2. Yes, sudah ketemu X1-nya. Terus sekarang yang X2. Pakai yang nilai negatif. Negatif 5 per 2 juga dikurangi setengah. Negatif 5 dikurangi 1, negatif 6 per 2. Berapa negatif 6 dibagi 2? Negatif 3. Yes, alhamdulillah ketemu. Soal nomor 8 beres. Lanjut ke soal nomor 9-nya. X kuadrat dikurangi X dikurangi 6. Ini bedanya yang di sini tadinya plus, ini menjadi min gitu ya. Nah, apakah nanti hasilnya beda atau sama dengan yang soal nomor 8-nya ini? Kita lihat saja ya. Yuk, nomor 9 catat dulu. X kuadrat kurangi X kurangi 6. Gini, bener ya? X kuadrat kurangi X kurangi 6 sama dengan 0. Oke, langkah-langkahnya sama aja. X kuadrat dikurangi X sama dengan, ini pindah ke kanan jadi positif 6. Terus X kuadrat dikurangi X ditambah dalam kurung, ini kan negatif 1 ya dek ya, berarti negatif 1-nya dibagi 2 gitu, kuadrat. Nah, di sini 6 juga ditambah negatif 1 dibagi 2 kuadrat gitu. Ini sudah pangkat 2, sini pangkat 2. Boleh ditulis gini, X ditambah negatif 1 per 2. Gini, terus kuadrat. Nah, sama dengan, ini kita hitung dulu yuk. 6 ditambah negatif 1 kuadrat berapa? Negatif 1 kali negatif 1, ya 1. Nah, 2 kuadrat berapa? 4. Oh, sama. Berarti ini 6, 1 per 4. Dijadikan pecahan biasa, 25 per 4. Kita tulis ya, 25 per 4. Nah, ini dek, X ditambah negatif setengah itu tambahnya kalah. Boleh ditulis menjadi gini, X dikurangi 1 per 2 aja. Ya, Sekarang pangkat 2-nya mau Kak Sari tarik akar ya biar hilang, menjadi X dikurangi setengah saja. Nah, yang di sini menjadi muncul akar gini, 25 per 4. Yes, hampir ketemu. Berarti X kurangi setengah sama dengan plus minus, akar 25 adalah 5, akar 4 adalah 2. Oke, maka X1 sama dengan, kita pakai yang nilai positif dulu ya, 5 per 2. Negatif setengah pindah ke kanan menjadi positif setengah. Gini, 5 tambah 1, 6 per 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. Hihihi. Yang X2-nya sekarang kita pakai yang bernilai negatif, negatif 5 per 2 juga sama, ditambah setengah ya, negatif 5 ditambah 1, negatif 4 per 2 sama dengan negatif 2. Oke, sama nggak dengan yang nomor 8 tadi? Ini 3 sama negatif 2, yang di sini 2 sama negatif 3. Sekilas sepertinya sama, padahal nggak sama ya, nggak sama kan, ini yang positifnya 3 loh, yang di sini negatifnya 2. Yang di sini positifnya yang 2, negatifnya yang 3. Nggak sama ya simpulannya. Oke, nomor 8 sudah, 9 sudah, terakhir nomor 10. Kerjain juga, habisin gitulah. Kalau orang-orang nonton badminton di Istora Senayan, habisin. Oke, ini nomor 10, X kuadrat dikurangi 5X ditambah 7 sama dengan 1. Nah, ini ada yang berbeda lagi, hati-hati. Di semua soal kita, mulai dari nomor 1 hingga nomor 9, itu semuanya sama dengan 0. Sementara yang nomor 10 ini sama dengan 1. Nah, ini harus kita rubah juga ya dek ya, menjadi sama dengan 0. Caranya gini, ini X kuadrat kurangi 5X ditambah 7. Nah, satunya kita pindah ke kiri. Tadinya kan dia positif, dipindah ke kiri menjadi negatif 1 gitu. Baru sini sama dengan 0. Nah, nanti 7 dikurangi 1 kan bisa 6 ya. Sehingga ditulis gini, X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ini baru bisa kita kerjakan menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Caranya ya sama, langkah-langkahnya kayak tadi. Yuk,
X kuadrat dikurangi 5X dulu sama dengan 6-nya pindah ke kanan jadi negatif 6. Oke, terus X kuadrat dikurangi 5X ditambah dalam kurung negatif 5-nya harus dibagi 2 terus dikuadratkan sama dengan ini juga gitu, negatif 6 ditambah dalam kurung negatif 5 per 2 terus dikuadratkan. Ini kita hitung dulu, boleh di sebelah sini ya. Yuk, negatif 6 ditambah ya, negatif 5 dikuadratkan itu positif 25, bener kan? Terus 2 dikuadratkan itu 4. Nah, sehingga ini hasilnya negatif 6-nya kita kalikan 4. Jadi negatif 24 per 4 ditambah 25 per 4. Negatif 24 ditambah 25, positif 1 ya. 1 per 4 gitu. Jadi ini hasilnya adalah 1 per 4. Nah, yang di sebelah kiri ini sudah bentuk kuadrat, ini juga kuadrat. Boleh langsung ditulis gini. X dikurangi 5 per 2 kuadrat. Kenapa kok dikurangi? Kan ini tambah, Kak. Nah, kayak tadi ya. Karena ini kan ada negatifnya ini. Jadi tanda positifnya ini hilang, kalah menjadi tanda negatif. Oke, sekarang Kak Sari mau menghilangkan pangkat 2-nya ini. Berarti dua-duanya ditarik akar. Kalau yang sebelah kiri ditarik akar sih tinggal gini aja. X dikurangi 5 per 2 aja. Jadi tanda kuadratnya ini hilang. Kalau yang kanan langsung plus minus akar 1 per 4 ya. Akar 1 1, akar 4 2. Berarti boleh ditulis X dikurangi 5 per 2 sama dengan plus minus 1 per 2. Nah, udah hampir ketemu ini. X1 nya sama dengan kita pakai yang bertanda positif ya, 1 per 2. Negatif 5 per 2 pindah ke kanan menjadi positif. Gini. 1 tambah 5 adalah 6 per 2. 6 per 2 berapa? 3. Nah, terus yang X2 nya sama dengan kita gunakan yang negatif. Negatif 1 per 2 ini tetap ya ditambah 5 per 2. Negatif 1 ditambah 5 berapa deh? 4 ya per 2 sama dengan 2. Oke, nah khusus setelah soal nomor 10, kalau kita perhatikan soal nomor 10 ini tadi yang ada di halaman 75. Nah, Kak Sari lihatkan ya. Ini dia pertanyaan nomor 10 kan, X kuadrat dikurangi 5X ditambah 7 nih sama dengan 1. Nah ya, terus ada pertanyaan lanjutan, manakah cara yang paling mudah untuk menentukan nilai dari persamaan kuadrat dengan menggunakan cara pemfaktoran atau dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna? Itu sebenarnya terserah masing-masing siswa ya. Terserah masing-masing siswa. Kalau Kak Sari pribadi, nah untuk jenis soal yang seperti ini, Kak Sari lebih mudah menggunakan cara pemfaktoran daripada cara melengkapkan kuadrat sempurna yang sepanjang ini gitu. Tetapi kan tidak semua persamaan kuadrat bisa diselesaikan menggunakan metode pemfaktoran. Nah, metode pemfaktoran itu gimana? Kak Sari tunjukkan ya untuk soal yang ini saja supaya nanti kalian tahu bisa membandingkan lebih mudah yang mana. Nah, cara yang atas ini tadi adalah cara melengkapkan kuadrat sempurna ya Dek ya, melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, sebagai pembandingnya, yang bawah ini akan Kak Sari kerjakan menggunakan cara pemfaktoran. Nanti coba lebih mudah mana gitu ya. Oke, soalnya sama yang ini. X kuadrat dikurangi 5X ditambah 7 sama dengan 1. Tetapi yang sudah dimodifikasi ini ya, menjadi X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ini tadi kan cuman dipindah-pindah aja gitu ya satunya ya. Jadi nilainya ini dengan di sini nih sebenarnya sama. Oke, Kak Sari langsung pakai yang di baris ketiga ini ya. X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. Caranya kalau pemfaktoran itu gini. Apa dikali apa yang hasilnya X kuadrat? Tentu saja X dikali X. Gitu. Terus mikirnya sekarang yang ini.
6. Berapa dikali berapa yang hasilnya 6? Ya, bisa 2 dikali 3. Nah, tetapi kalau dijumlah hasilnya harus negatif 5. Oh, berarti ya negatif 2 sama negatif 3. Negatif 2 ditambah negatif 3 kan negatif 5. Negatif 2 dikali negatif 3, 6. Nah, maka nilainya X dikurangi 2 sama dengan 0, atau X dikurangi 3 sama dengan 0. Untuk yang sini dulu, X sama dengan berapa kalau dikurangi 2 hasilnya 0? Ya 2. Atau ini, X dikurangi 3 sama dengan 0. Berapakah kalau dikurangi 3 hasilnya 0? Ya 3. Tuh, udah ketemu. Jadi X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Sama nggak dengan ini tadi? Sama ya, X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Nah, kalau Kak Sari sih pilih cara pemfaktoran, asalkan dia bisa dicari faktornya. Tapi kalau untuk soal-soal yang nomor 1 sampai nomor 9 tadi, yang kebanyakan jawabannya dalam bentuk akar, ya nggak bisa pakai cara pemfaktoran. Mau nggak mau pakai cara melengkapkan kuadrat sempurna. Atau nanti pakai rumus ABC. Tapi di video ini belum diminta untuk menggunakan rumus ABC, bertahap ya, di halaman-halaman berikutnya nanti ada. Oke, sudah Kak Sari jawab ya, sudah Kak Sari bantu jawab mulai dari soal halaman 72 sampai dengan halaman 73 ya. Totalnya tadi ada 10 soal. Nah, mudah-mudahan kebantu kalian walaupun sedikit, nggak apa-apa ya. Kak Sari juga kan ada keterbatasan ya dalam menerangkan melalui atau lewat video-video seperti ini. Tapi itu tadi Kak Sari mengundang ya, kalau adik-adik yang mau masuk ke grup, kita bisa diskusi lebih banyak, lebih lama di sana ya. Caranya ketik nama aja. Nah, terus underscore 9 karena kalian kelas 9. Terus kirim ke 081456109870. Nanti tata caranya gimana? Bayar apa enggak? Kalau bayar berapa juta? Aduh, berapa juta? Enggak berjuta-jutaan, mulai dari 10.000 aja 1 bulannya. Itu bisa chatting langsung sama Kak Sari di nomor ini. Tenang aja. Prinsipnya Kak Sari mau bantu sebanyak-banyaknya siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9 seluruh Indonesia ya. Kan biasanya kalau gabung di grup-grup itu kan adminnya ada yang aktif, ada yang enggak ya enggak. Terus kalau misalnya kalian nanya soal, kadang-kadang dibantu, kadang-kadang dikacangin ya. Nah, kalau di grupnya Kak Sari, karena ini profesional dan berbayar, walaupun hanya 10.000, Kak Sari akan menjawab semua pertanyaan dari kalian. Tidak ada yang dikacangin. Yes. Jadi kalau punya PR, insya Allah beres ya. Oke, Kak Sari tunggu ya adik-adik ya. Dan kalau kalian suka sama videonya Kak Sari ini, boleh dong Kak Sari dikasih hadiah subscribe. Kak Sari bakalan seneng banget gitu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.